Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Ya, hari ini saya akan membahas sebuah update lagi dari Xiaomi. Jadi bulan-bulan ini sampai bulan ke depan akan banyak device Xiaomi yang dapat update ke Android 12 MIUI 13 yang terbaru. Kemarin saya udah bikin videonya yang Poco X3 GT, bisa kalian cek link deskripsinya ada di bawah. Dan kemarin kebagian juga akhirnya Xiaomi 11T Pro. Nah, sebelum saya lanjut ke pembahasan, akan saya jawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul setelah video ini dibuat. Karena ada rutinitas pertanyaan yang selalu muncul ketika saya bikin video tentang update software dari handphone Xiaomi. Oke, kalau kalian tanya, bagaimana bang, yang Xiaomi 11T sudah atau belum? Yang Xiaomi 11T belum, yang Xiaomi 11T Pro sudah. Nah, kapan? Kita tinggal tunggu aja, karena waktunya udah deket-deket ini. Kalian bisa browsing aja, device apa aja yang dapat updatean di MIUI 13, Android 12 itu udah ada. Nah, terus pasti akan ada yang tanya lagi, bang kok saya belum dapat updateannya bang? Nah, itu berarti emang antri ya, nggak semua serentak. Ini aja saya dibilangi sama subscriber, itu udah 4 hari sebelumnya sebelum saya dapat. Nah, habis itu baru aja saya dapat kemarin waktu hari Sabtu itu baru dapat updateannya. Terus pasti ada yang tanya, "Bang, tadi sore saya lihat ada updateannya keluar, terus kok sewaktu saya mau update kok tiba-tiba hilang?" Nah, seperti yang saya jelasin di video-video sebelumnya, ketika update muncul notifikasinya itu jangan di-close. Minimal di-minimize. Nanti kalau kalian close itu hilang. Jadi kalian harus nunggu notifikasi berikutnya atau kalian mau update secara manual. Nah, ini sama kejadiannya kayak saya kemarin. Saya lagi nyetir di jalan, itu dapat update notifikasi. Saya buka, wih, update-nya gede nih, 3,4 GB atau 3,2 GB ya. Nah, terus saya minimize karena saya lagi di jalan dan saya nggak bisa percaya dengan kartu seluler saya. Jadi saya harus nyari WiFi yang koneksinya lebih cepat dan lebih stabil. Terus ada yang tanya lagi, bang, saya kok dipencet update kok stuck di 0%, stuck di berapa puluh persen gitu. Nah, biasanya kalau itu stuck ya, sebetulnya saya juga nggak tahu jawabannya apa. Nah, tapi dulu waktu saya update masih pakai kartu seluler, ketika dia stuck, saya sering pancing. Pancingnya dengan cara misalkan browsing sesuatu yang memerlukan bandwidth yang besar. Misalkan saya buka TikTok atau buka Reel yang ada Instagram di mana bandwidth-nya itu gede. Dan entah kenapa ketika saya melakukan itu, downloadan dari MIUI-nya kepancing lagi dan akhirnya lanjut lagi downloadnya. Saya nggak tahu ini bisa cara ini bisa berhasil di kalian semua atau enggak, tapi saya selalu pakai cara itu dan it's work. Dan saya nggak tahu penjelasannya gimana, tapi ya itu bisa sih. Terus saya saranin buat kalian yang mau update, kalian cari internet WiFi yang kenceng, yang lebih stabil daripada kartu ya. Kalau bisa, tapi kalau pakai kartu ya monggo aja. Tapi pastikan kuotanya cukup karena ini cukup gede di Android 12. Kenapa gede? Karena pindah dari Android 11 di MIUI 12.5 pindah ke Android 12 ke MIUI 13. Androidnya yang paling gede karena istilahnya ganti total, nggak cuma ganti skin tadi. Ganti hampir seluruhnya, jadi bang gede seperti itu ya. Lalu masuk ke pembahasan bagaimana sih MIUI 13 yang ada di Xiaomi 11T Pro. Worth it untuk upgrade atau tidak? Aman dari bug atau tidak? Nah, kemarin yang udah ngikutin dari video saya yang sebelumnya kan saya update di Poco X3 GT. Nah, di sana itu terjadi perbedaan kejadian dan experience dari saya dan para subscriber. Nah, buat teman-teman ada yang bilang, saya aman bang, no bug. Dan ada yang bilang kena bug seperti saya sehingga harus direset pabrik. Jadi mungkin pengalaman saya dan pengalaman kalian akan berbeda-beda. Tapi buat kalian yang mau nambahin, koreksi, atau sekedar sharing bisa langsung tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Nah, saya akan menceritakan pengalaman saya yang saya temuin di MIUI 13, Android 12, Xiaomi 11T Pro. Nah, pertama, semuanya normal. Tidak ada perubahan. Perubahan yang paling mencolok pertama kali adalah wallpapernya berubah seperti ini. Kalau dulu kan warnanya kayak oranye terang gitulah. Ini jadi biru. Ya ini sih cuma wallpaper aja sih. Kalau kalian mau balikin aja juga bisa dimasukkan di setting. Terus untuk widgetnya seperti ini ya. Aku sih merasa
yang bagus-bagus yang di iklannya MIUI 13 kemarin waktu presentasi kayaknya belum masuk ke sini lagi. Mungkin kita perlu install aplikasi tertentu lagi. Aku juga nggak tahu. Buat teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Nah, buat teman-teman yang tanya Antutunya berapa bang sekarang? Nah, untuk Antutu waktu itu aku tes hasilnya segini ya. Kalau kalian tanya apakah ini naik atau turun, jawabannya turun. Kalau yang dulu itu sampai 750.000. Tapi cuma turun dikit aja sih. Jadi buat aku sih no problem ya, hampir dibilang ini sama-sama aja. Terus ada yang tanya, katanya Netflix nggak ada subtitlenya, filmnya nggak jalan. Atau ada yang bilang filmnya jalan tapi subtitlenya nggak ada. Saya coba di unit saya, semuanya normal. Netflix jalan, subtitle juga jalan, dibuat nonton juga masih enak-enak aja. Terus ada yang bilang mode gelapnya sekarang nggak bisa masuk ke aplikasi-aplikasi tertentu. Nah, waktu saya coba sih masih bisa-bisa aja ya masuk ke aplikasi-aplikasi tertentu. Cuma saya yang nemu yang nggak bisa di sini adalah Tokopedia aja. Nah, di sini masih pakai masih belum hitam ya, masih belum jalan mode gelapnya. Nah, terus kalau ditanya performa main gamenya gimana bang? Ada perubahan atau enggak? Nah, barusan saya nyoba main Genshin Impact di settingan highest 60 fps. Dan hasilnya tidak berubah. Tidak berubah dan masih gitu-gitu aja sih. Dan saya tadi main di settingan highest 60 fps selama 30 menit. Baterainya berkurang 15%. Cukup banyak dan nggak bisa aku bilang irit sih. Ini jauh dari kata irit ya. Dan performanya masih aja ya keok. Masih aja saya tuh nggak suka sama performa di Xiaomi 11T Pro ini. Bahkan masih bagus Poco X3 GT dan Poco F3 kalau dari segi performa. Serius. Nah, setiap kali saya bilang performa Xiaomi 11T Pro ini buruk ya di Genshin Impact, pasti selalu ada yang komen, "Ah bang, saya main Genshin Impact settingan 60 fps lancar kok. Nggak ada kendala, nggak ada frame drop." Serius, saya bingung kok bisa unit Anda dan unit saya berbeda. Nah, pasti misalkan ya, kalau Xiaomi 11T Pro bisa main Genshin Impact 60 fps rata, serius, ini handphone ini udah pasti viral. Karena selain murah, performanya kencang seperti yang dikatakan 60 fps, ini menjadi satu-satunya chipset Snapdragon 888 yang paling sehat. Nah, itu saya beneran bingung deh, ada yang bilang main Genshin Impact bisa rata 60 fps itu serius itu. Saya kok rada susah untuk membayangkannya ya kalau Xiaomi 11T Pro bisa kayak gitu ya. Coba buat teman-teman yang tahu komentar di bawah deh. Siapa tahu saya salah. Karena pengalaman saya pakai Xiaomi 11T Pro Genshin Impact nggak pernah beres. FPS-nya paling kalau udah jalan lama itu cuma 20-an FPS kecil dan sering banget jatuh ke 9 atau belasan FPS itu sering banget. Starter apalagi udah jadi kayak makanan sehari-hari. Terus saya pindah lagi ke permainan di Mobile Legends Bang Bang. Nah, ini pertama setelah sekian lama saya baru main Mobile Legends Bang Bang setelah update ini. Karena apa? Dulu tuh bahkan main Mobile Legends aja tuh bisa frame drop. Nah, tadi barusan aku coba main Mobile Legends Bang Bang di settingan 60 fps refresh rate-nya dengan settingan ultra. Saya nggak muluk-muluk deh 120 fps, 60 fps aja. Dan di ruangan yang nggak ber-AC, aku ngerasain frame drop. Jadi dari 60 fps, itu dia jatuh ke 33 fps beberapa detik gitu. Detiknya tuh sekitar 4-5 detik. Terus jatuh lagi ke 20-an fps beberapa detik juga. Jadi kerasa banget dan aku waktu main aku pantau dengan frame rate monitor. Nah, waktu aku main di ruangan ber-AC, 60 fps-nya rata. Jadi ini memang sangat sensitif banget terhadap suhu ruangan. Kok bisa sih kondisikan handphone itu tuh selalu dingin ketika kalian mau buat ngegame, mau pakai fan cooler atau di ruangan ber-AC, pokoknya harus adem. Kalau nggak adem, frame dropnya sangat rawan banget. Dan aku bermain selama 21 menit, baterai berkurang 10%. Ya, masih wajar sih, tapi seharusnya bisa lebih irit lagi deh. Terus waktu aku coba di 120 fps, kalau dulu di Poco X3 GT
Itu waktu kalian pakai 120 fps di mode balance, kalian tuh ketika nggak kalian sentuh layarnya, dia bisa frame-nya ngedrop ke 60, ke 50. Jadi lebih safety kayak dynamic refresh rate gitu ya. Nah, tapi waktu aku coba di Xiaomi 11T Pro di settingan 120 fps di mode balance ya, dia langsung turun terus di 60 fps, nggak bisa naik ke 120. Dia kayak di lock di 60 fps. Dan waktu aku hidupkan ke mode performa 120 fps, 120 fps-nya di mode performa itu baru nyala ketika aku aktifkan ya mode performanya. Cuma handphonenya jadi cepet panas dan aku merasa nggak nyaman. Jadi aku balikin ke mode balance. 60 fps gak apa-apa. Jadi aku nggak tahu nih recordnya kalau main 120 fps di Xiaomi 11T Pro ini berapa baterainya. Aku kurang tahu ya, aku kurang paham. Nah, jadi seperti itu pengalamanku memakai Xiaomi 11T Pro ini. Buat yang lain-lain kayaknya masih aman-aman aja. Mungkin kadang cuma wallpaper dari home screen dan lock screen kan emang aku bedain ya. Kadang itu ketuker. Jadi malah di home screen itu wallpapernya ngelock di background lock screen-nya. Cuma itu aja sih, minor banget. Selain dari itu semuanya aman dan normal. Nah, lalu kalau kalian ingin mengaktifkan semuanya di mode jendela ya, untuk settingan defaultnya nih nggak bisa aktif dia mode jendelanya. Misalkan kayak di Instagram. Nah, ini settingan defaultnya dia nggak bakal mau masuk ke settingan jendela mengambang. Nah, caranya gimana biar dia mau masuk ke jendela mengambang? Kalian aktifkan aja di bagian settingan pengembang dua menu ini, yaitu Force Activity to be Recessable dan Enable Refresh from Windows. Ini kalau bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesia bisa kalian simak di video yang sebelumnya di Poco X3 GT. Nah, nanti setelah kalian melakukan itu, kalian bisa memasukkan semua aplikasi ke mode jendela mengambang. Nah, keren kan? Di Tokopedia juga bisa. Semuanya bisa deh, kecuali YouTube kayaknya. Ini kalau dua nggak bisa. Jadi yang ini di close dulu. Masuk lagi ke, nah, Tokopedia juga bisa. Jadi semuanya bisa jendela mengambang di sini ya. TikTok aja juga bisa. Yang baru lagi di MIUI 13, Android 12 itu ada di bagian slider ini. Nah, ini ada slider, kalian bisa temukan di bagian setting. Terus kalian masuk ke special feature, smart toolbox. Nah, di sini ada slide bar-nya di dalam itu ya. Ini bisa kalian on off-in. Nah, seperti ini. Terus cuma saya tuh rada bingung ya ngatur aplikasinya gimana ya. Ini udah saya atur aplikasinya cuma ini aja. Yang game masuklah 3 kayak PUBG, Mobile Legends. Terus tapi di sini juga enggak masuk juga di sini. Masih kacau balau seperti ini. Terus waktu aku pencet tambah di sini malah ada menu pilihan baru lagi. Ini saya rada kurang ngerti sih. Terus perubahan selanjutnya lagi ada di bagian kamera video khususnya ya, sama seperti yang ada di Poco X3 GT. Untuk video depan dan belakang kalian kehilangan fitur untuk mematikan stabilisasi, dimana efeknya tuh kalian bisa dapat angle view yang lebih luas. Jadi sekarang videonya auto stabil terus. Nah, buat kalian yang masih nyari fitur untuk mematikan stabilisasinya, kalian bisa masuk ke mode Pro. Nah, tapi di mode Pro, stabilisasinya cuma bisa mati di kamera belakang aja. Ini ya, image stabilisasinya bisa dimatikan. Nah, untuk kamera depannya sekarang sudah nggak bisa dimatikan. Buat teman-teman yang merasa saya salah, bisa langsung koreksi di kolom komentar. Udah, itu aja yang saya temuin. Nah, buat teman-teman ada pengalaman yang berbeda atau pengalaman yang sama, langsung tulis di kolom komentar ya. Buat teman-teman yang juga ada masalah, bisa kasih solusi, bisa langsung tulis di kolom komentar. Jadi intinya ya kita sharing lah bersama-sama di kolom komentar gitu aja. Nah, jadi sekian aja videonya buat update Xiaomi 11T Pro di MIUI 13 Android 12. Jadi segitu aja videonya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye. Begitu ya guys. Habis ini yang update apa lagi nih?